Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat atau temen ngoding, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita coba buat project ya dari sebuah website, dimana kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis web. Kita akan menggunakan PHP di dalamnya ya. Nanti kita akan membuat sebuah website pendaftaran peserta didik baru ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya kita akan gunakan beberapa bahasa ya pemrograman. Oke, kita gunakan HTML pasti, kemudian CSS ya, kemudian JS, kemudian entah itu JS berbentuk framework seperti jQuery ya, atau apalagi yang lainnya ya. Oke, nah CSS-nya juga kita mungkin pakai Bootstrap ya, Bootstrap. Oke, dan kita pakai juga kita yang namanya PHP. Oke, kita pakai PHP. Oke, nah nanti satu lagi ya, kita pakai MySQL buat database-nya. Oke, nanti alurnya seperti ini. Kita mudah-mudahan kuat ya. Kita ngoding 1 jam. Ini kita buat sistem ininya dulu, sistem pendaftaran dulu. Kita nanti buat pendaftaran aplikasi ya, aplikasi pendaftaran peserta didik baru gitu. Nanti di mana ada daftar menunya ya, daftar calon siswa, dan calon siswa juga bisa login calon siswa. Oke, gitu ya. Nanti calon siswa juga bisa edit data. Oke, ya. Edit data itu datanya mulai dari data diri ya dan sebagainya. Kemudian selain itu ada yang namanya admin panel, admin panel, dan juga admin ngapain aja admin di sana pastinya approve siswa ya. Kemudian apalagi berarti membantu mengorganisir siswa ya, mengorganisir siswa. Oke. Kemudian menambahkan siswa, mengubah siswa datanya ya, kemudian menghapus siswa. Oke, nanti ini kita akan buat ya. Nah sekarang berarti sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu apa aja yang kita butuhkan. Nah, utamanya adalah Bootstrap, kemudian jQuery ya, kita belum punya. Kemudian kalau HTML, CSS ini sudah ada ya. Berarti teman-teman butuh yang namanya web server ya. Web server itu teman-teman butuhkan. Nah, saya di sini pakai KS Web ya. Oke, KS Web. Nah, teman-teman silakan cari di Google Play atau Play Store, teman-teman download. Jangan lupa teman-teman beli yang berbayar ya, biar belajarnya bisa digaransi. Ya. Oke. Kita langsung kita langsung bikin foldernya ya. Ini kita buat dulu namanya readme ya, kita bikin foldernya. Oke, di internal storage ada yang namanya
htdocs ya. Di sini kita buat folder baru namanya itu ppdb. Oke. Nah, ppdb mari kita simpan di sini, empty here, save here ya. Ini readme ya. Saya buat dulu ininya, kita tutup dulu, kita buka folder yang tadi, internal, kemudian htdocs, kemudian ppdb. Oke, select folder. Nah, jadi teman-teman, saya di sini sudah menggunakan yang namanya web server ya, readme. Oke, readme nya jadi kayak gini. Readme nya harus pakai txt ya, .txt. txt. Oke, gini. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman harus punya web server untuk menjalankan PHP dan SQL ini ya. Oke, seperti apa penampakannya? Ini saya punya seperti ini, KS Web. Nah, ini KS Web. Ketika ini diaktifkan, ya, dia sudah otomatis aktif seperti ini. Ya, nanti tinggal kita klik di localhost yang 8000. Nah, nanti kita di sini coba masukkan URL yang sudah kita buat tadi ya, ppdb foldernya. Nah, seperti ini. Kita baru punya file readme. Nah, sekarang tinggal kita masuk lagi ke codingan kita di sini. Oke, nanti kita sekarang kita akan mulai membuat sebuah file. Ya, di sini kita akan buat nama file. Nama filenya adalah index ya. Index.php seperti ini. Ini kita tutup dulu. Nah, index.php ini kita akan buat si index ini jadi full page aja ya. Jadi biar nanti siswa masuk ke alamat situs yang kita buat, ke indeksnya, biar dia nanti langsung dihadapkan dua tombol register sama login. Oke, sekarang kita mulai mengcoding atau membuat codingannya seperti itu. Kemudian kita buat juga headnya ya, seperti itu. Kemudian kita buat meta supaya bisa dilihat menggunakan handphone. Oke, meta name kita kasih viewport. Kemudian kita kasih content. Content-nya width equal device width, initial scale equal to 1. Oke. Jangan lupa kita tutup. Baru kita beri namanya title. Di sini kita kasih title bukan tile. Oke, sorry. Kita tambah title. Typo. Oke, di sini kita buat ppdb. Oke. Kemudian di sini kita buat, karena ini full page ya, jadi kita nggak pakai bootstrap dulu di sini. Nanti kita buatkan di satunya lagi. Oke, kita buat di sini namanya ini style. Lupa buat nambahin yang namanya settingan ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan body, kemudian HTML ya, kemudian kita buat seperti ini. Kita tambahkan height dulu, height 100%. Oke, nah sekarang kita buat namanya BG buat background ya.
Nah, kita buat background color. Background color kita pakai image aja biar enak. Background image. Ya. Oke, linear gradient RGBA. Oke, 0.5. Oke, dan koma kita buat RGBA lagi di sini. Oke, 0.9. Baru di ujung kita tambahin URL-nya. URL. Oke. Sini kita buat background-nya cover. Background size-nya ya. Background size di sini kita buat cover. Kemudian background apa ini? Background attachmentnya kita buat fixed. Kemudian background positionnya kita jadikan center. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi apa ini? Posisinya ya. Posisinya kita buat relatif aja. Oke. Nah, sekarang kita cari gambar dulu. Gambar yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, kita ke ini dulu. Education. Oke, sorry. Garis 1. Images. Next. Oke, education is Switzerland. Kita mau pakai yang mana ini aja nih bagusnya. Oke. Sekarang kita coba attach ya gambarnya ya di ini ya. Coba kita langsung buka aja tuh gimana nih. Oke, inside. Oh, banyak. Oke, yang ini ya. Set. Oke, start. Open in new tab. Oke. Kita lihat ininya. Kita copy aja langsung. Oke, URL-nya kita tambahkan di sini. Oke, paste. Oke, good. URL. Open. 8. Okay, good. Okay, let's check. Oh, wait. Di sini belum ada body-nya ya. Body. Oke, kita buat dulu body-nya. Di sini kita buat div, elemen div memiliki kelas namanya BG. Ya, kemudian kita tutup. Oke, yang ini kita simpan di sini, ppdb. Ya, let's check. Oke, belum nongol ya. Belum nongol. Kenapa belum nongol? Kita buat coba ini height 100%. GBA background image size cover picture attachment BG height BKDI kacau. Body. Oke, let's check. Oke, good. Pas ya. Oke, kita buat ininya coba background positionnya. Background position center. Let's check. Oh, nggak bisa ya.
Oke, tapi sudah selesai ya ininya. Oke, kita jangan buat relatif dah. Posisinya relatif. Coba kita halang. Coba kita hapus dulu. Oke, relatifnya jadi apa dia? Absolut tetap. Oke, kita apa dia relatifin aja. Oke, good. Oke, sekarang tinggal kita tambahin di sininya title ya. Titlenya ppdb. Oke, penerimaan filter titik baru. H2 aja deh. H2. H2. Oke. Penerimaan peserta didik baru. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya nama sekolahnya, teman-teman tinggal tambahin ya. Oke, teman coding di sini masih warnanya hitam. Nah, kita buat dia itu ada di tengah-tengah ya. Oke, kita kasih kelas dulu ini namanya. Oke, kita buat div juga kelasnya ini text. Nah, kita tutup. Oke, make move. Oke, ini lagi. Oke, masuk dalam. Iya. Aish, aku tinggal hapus. Oke. Nah, berarti kita tinggal bikin teks di sini. Text ya. Oke, kita buat top 50%, lab 50%, kemudian position itu relative, dan kita transform, kemudian kita translate, translate. Oke, 50. Okay, nice. Translate. That's good. Then text, align, center, then color, have to white. Okay, let's check it out. Okay, skip. Saya peserta didik baru. Oke, mungkin ini harus digedein ya. Jangan H2 jadi H1 aja ya. Oke, H1 di sininya juga H1. Oke, H1. Oke, nice. Oke, penerima peserta didik baru. Oke, nah sekarang tinggal kita kasih yang namanya button. Oke, 2 tombol di bawah ini. Kita buat button. Oke, button ini register. Oke, yang keduanya kita buat login. Yang ini kita buat register dulu. Iya ya, ada ini. Nah, sorry. Oke, login. Oke, next. Let's see first. Oke, register login. Oke, both of them. Jadi kita bakal tambahin ID buat kedua ini. ID-nya kita kasih button. Ini juga sama. ID kita kasih button. Oke,
Oke, di button sini kita buat ID-nya button. Ya, buttonnya itu kita kasih bordernya, kita hilangin non. Lupa terus. Nah, kemudian di sini kita kasih radius ya. Nah, 3 pixel aja, jangan banyak-banyak kan. Baru di sini kita kasih yang namanya padding 8, kemudian 16 left right-nya. Baru tambahkan yang namanya border background color. Oke. Kita bakal gunakan color picker buat ngambil warna ya, color picker. Oke, saya bakal pakai warna yang ini nih. Udah tadi ngapa juga kabur ah. Nah, ini color picker, kita ambil copy. Kita buat di sini paste. Oke, save. Next. Let's see. Nah, ada ya. Nah, tinggal kita pakai warna ini color, kemudian white. Oke, font white true. Oke. Nah, ada ya. Nah, penerimaan peserta didik baru. Register login. Nah, jadi register dan login, baterai tinggal 20%. Register dan login ini nanti akan kita gunakan untuk peserta. Kalau misalnya dia baru, dia harus register dulu. Kalau misalnya login, berarti dia sudah terdaftar ya. Berarti nanti pas daftarnya kita cuma pakai nama asli, email, kemudian password ya, sama yang namanya nomor handphone mungkin. Oke. Nah, baru nanti kita gunakan login untuk user yang sudah terregister gitu. Ini masih simple aja ya, jadi nggak bakal ribet. Oke. Kita langsung. Oke, ketika dia misalnya itu mendaftar register ya, maka kita akan arahkan di sini. Ya, kita arahkan di sini on click. Ya, misalnya on clicknya itu kita arahkan ke dokumen, location, ref. Nah, ya. Misalnya ke index ya, daftar PHP. Oke. Kalau yang ini kita buat apa ya? Buat login. Copy. Kita login di sini kan. Index login. Oke. Oke, login. Oke, nah sekarang tinggal kita buat folder dengan 2 file. Yang pertama daftar.php dan yang keduanya adalah login.php. Oh, sana komen dulu. Sekarang kita buat di sini folder, oke? Nah, cara bikin foldernya gimana dari sini?
kita buat new foldernya di mana? New folder, open folder. Oke, di sini mungkin ya. Oke, di sini. Oh, di save dulu. Kita bikin file dulu, namanya daftar PHP atau PHP. Nah, baru di sini kita simpan daftarnya ini ya, gitu. Daftar PHP. Oke, kita buat di sini apa ya? HTML-nya dulu aja. Oke, kita copy yang ini aja nih. Nah, set. Nah, oke. Copy daftar. Oke, paste. Oke. Oke. Baru kita buat penutup head. Ya, udah. Baru kita bikin body ya. Body. Oke, dan baru kita buat penutup HTML-nya. HTML. Oke. Nah, ini kita salah pula. Ya kan? Berarti kita di sini aja buka ininya. Harusnya di sini. Save as, select folder, internal. Kemudian pilih yang htdocs, kemudian pilih ppdb. Kemudian di sini bikin folder dulu. New folder namanya index. Gitu. Nah, index. Oke. Baru yang ini kita simpan di sini. Save here, daftar PHP. Nah, ada. Nah, berarti yang di sini nih, yang di mana tadi? Yang di sini. Oh, ini jadi ini ya. Kita buka dulu, namanya tadi htdocs ppdb. Select folder. Oke. ppdb ada index, ada daftar ya. Nah, tinggal yang daftar di sini kita hapus, delete, tekan yang lama ya. Oke, nah baru nanti kita di sini kita copy dulu nih, copy, paste, mana copy, paste, nah paste, nggak bisa ya. Kita bikin new file, login.php, oke, dan kita simpan. Filenya harus ada di nih, htdocs, kemudian ppdb, kemudian simpan dalam index. Oke, login sama daftar sudah ya. Nah, login ada daftar. Dah, kita tidak punya utang. Nah, sekarang kita mau ke daftar dulu sebelum login. Oke, kita buka yang daftar dulu. Daftar set. Nah, ini kita kopas dulu biar masuk ke login juga. Nanti biar kita nggak terlalu panjang loadingnya ya. Nah, oke, daftar. Di sini kita bakal tambahkan daftar. Oke, di body kita buat yang namanya div ya, kelas container, kelas dulu, kelas container fluid. Oke, tutup. Nah, di sini baru kita bahas yang namanya kita bikin yang namanya div kelas row, kemudian enter. Baru kita buat di sini div kelas call sm 6 ya. Ini kelasnya nanti kita buat dengan Bootstrap ya.
Baru nanti di sini kita sisipkan misalnya H1 ini bagian ininya ya. Oke, penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Oke, misalnya kita buat di sini P. Oke, ini untuk misalnya di sini lorem ipsum lah. Lorem ipsum dulu, lorem ipsum. Oke. Di sini biasanya pengumuman. Nah, oke, dan sekarang baru kita buat di sini di bawahnya ya. Div lagi. Div kelas, kemudian call, kemudian SM, kemudian 6. Oke, baru kita close. Nah, baru di sini nanti kita buat yang namanya formulir. Oke, kita buat yang namanya formulir. Nah, baru di sini kita buat form. Nah, formnya jangan lupa kita beri metode post. Oke. Nah, di sini formnya kita buat seperti ini. Div kelas form group. Ini punyanya Bootstrap ya. Nanti setelah ini kita baru tambahkan Bootstrapnya. Oke, baru kita tambahkan input type ya, kemudian text. Oke, kemudian class form control, kemudian kita beri placeholder di sini nama lengkap, kemudian di sini kita buat ini wajib diisi true. Oke. Dan ini kita akhiri sampai sini. Oke, save dulu ya. Kita cek dulu nih, ketika kita klik daftar, ketika kita klik register, apakah kita diarahkan ke sana. Oke, tidak ada ya. Nah, ini penerima peserta didik baru tahun 2020-2021. Oke. Nah, sekarang apa ya, ini kan form. Nah, jadi kita buat si formulir ini ada di dalam kartu ya. Kita tambahkan di sini div kelas card, tutup ya. Kemudian kita buat lagi div kelas card header. Oke, tutup, paste ya. Bentar, kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi div kelas card body. Oke, close. Kemudian baru bikin lagi div kelas card footer. Oke. Nah, di sini baru kita naikin nih, ini nih yang div. Nah, yang ini kita naikin. Caranya kalian tinggal tekan yang M ke atas. Oke. Baru kita tambahkan ini ke sini. Ya. Cakep dah. Udah capek-capek kan, hilang. Oke, form group, inputnya kita tengahin lagi. Ininya juga.
Oke, jadi lengkap ya. Nah, udah lengkap nih. Set. Oke, footer. Oke, baru nama lengkap. Tinggal apa lagi? Tinggal yang namanya apa ya tadi? Email ya. Email. Kita tambahkan email ke bawahnya ini. Oke, sekarang kita copy dulu bawah. Set. Nah, ini kan tinggal udah belum? Udah ya. Form group. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ganti aja ininya. Nah, ini namanya email. Nah, oke. Dan yang ini placeholdernya juga di sini ganti email. Oke. Oh iya, lupa teman-teman nggak dikasih nama ya. Di sini namanya deketin aja nih, deket type-nya aja. Name. Nah, name-nya ini nama lengkap. Oke, yang ini name-nya email. Oke, email. Oke, yang bawahnya. Oke, kita blok dulu ini ini ke sini ya. Baru kita copy ke bawah. Kita beri nama di sini password. Kemudian name password. Kemudian di sini placeholder password. Oke, nah di card footer kita masukin yang namanya div class form group. Oke, tetap kita beri yang namanya input type submit, kemudian name kita beri simpan, kemudian value-nya kita buat daftar ya, kemudian kita kasih kelas button sm button primary. Oke, baru kita close. Oke, nah sekarang kita cek dulu 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang tinggal kita tambahkan Bootstrap. Sebelum menambahkan kita download dulu Bootstrapnya ya, atau kita mau pakai CDN biar enak. CDN Bootstrap Bootstrap 4. Get Bootstrap CDN mana? Bootstrap CDN. Oke. Bootstrap CDN kita pakai yang ini aja nih, CSS. Oke, copy. Dapat ya. Nah, sekarang tinggal tambahkan. Nah, load. Di daftar ini kita tambahkan di sini di bawah title. Di bawah title kita pastikan di sini. Oke. Sekarang yang JS JavaScript-nya ya. JavaScript-nya kita ambil yang ini. Ya. Nah, JavaScript-nya kita taruh di atas body. Oke, di sini. Ini JavaScript Bootstrap. Dan kita tambahkan pula yang namanya jQuery. Ya, jQuery. Oke, jQuery CDN aja tuh.
jQuery mana jQuery-nya jQuery. Ntar nih jQuery-nya nih, jQuery CDN, jQuery core, jQuery jQuery CDN. Dah lama. Nah ini dia, cari yang minify ya, 321. Mana 321? nggak ada. 351 CO version jQuery core. 321 nih, minified. Ini klik tombol ini nyala, copy. Oke, tinggal ditaruh di bawah ini. Oke, paste. Oke. Apakah ini work? Kita tengok lagi set. Oke, ini sebelum kita kasih bootstrap ya. Nah, kita reload buat ngebuktiin bootstrap itu apa jadinya. Oke, ini sudah dikasih bootstrap. Ya, di ininya seperti ini. Oke, saya bakal rubah sedikit tampilannya. Jadi yang ini kemana? Ini ke sini ya. Row-nya. Wait. Saya rapiin dulu. Nah, ini row, kemana row? Oh, ini row. Ini container fluid. Oke, container fluid row call SM6. Ini X. Call harusnya call. Ya, pantesan tadi dilihatnya miring. Nah, ini harusnya nggak miring. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya mau kasih di sininya ini tulisan isi untuk mendaftar gitu, atau pendaftaran gitu, formulir pendaftaran gitu ya. Nah, berarti sekarang kita kasih di card header di sini, beri namanya formulir pendaftaran. Oke, save. Kita cek lagi, set. Nah, gini. Oke, jadi ini kita sudah lengkap ya, ada ini nama lengkap, email, password. Nah, tinggal di sini kita kasih penjelasan. Oke, sebelum mendaftar harap perhatikan kiat-kiat berikut ini. Oke, kita pakai order list. Kita pakai order list aja lah. OL. Nah, kita pakai list. Oke, listnya sini. Pastikan perlu kita kasih copy dulu ke bawah. 3, 1. Nah, pastikan kamu menuliskan nama lengkap pada kotak yang sudah disediakan. Dan yang kedua, pastikan email yang kamu masukkan adalah email aktif. Oke, yang ketiga, gunakan password yang rumit yang bisa kamu ingat selama kamu menjadi siswa. Oke, kita selesaikan. Kita cek hasilnya. Oke, seperti ini ya. Oke, penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Nah, sekarang yang penerimaannya ini kita buat menjadi adanya di Jumbotron ya. Kita buat no. Kalau mau bikin Jumbotron di bawah ini aja.
nanti kurang menarik dilihatnya. Oke, yang ini kita di row di sini. Oke, div kelas Jumbotron. Oke, nah yang ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Apakah ini menarik? Terus oke, kita buat teksnya center aja. Kelas text center. Nah, kalau pakai Bootstrap itu enak ya teman-teman. Enaknya kenapa? Enaknya kita nggak perlu menginisiasi setiap kelas gitu. Jadi udah ada di Bootstrapnya sendiri. Jadi ini framework CSS ya yang sering dipakai oleh programmer, web designer. Oke. Nah, seperti ini tampilan handphonenya ya. Kalau misalnya tampilan website di desktopnya seperti ini. Ini daftar. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti dia kebagi dua halaman ya. Oke. Nah, ini untuk yang namanya pendaftaran online PPDB ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat si ininya dulu. Daftar, oke. Nah, tadi saya lihat di Jumbotronnya tidak fix di row. Apakah harus dipindahkan ke container fluid? Nampaknya demikian. Oke, saya pindahkan. Oke, kita simpan. Coba apakah dia Jumbotronnya seperti itu. Oke, wait. Nah, oke ya. Kalau tadi kan miring ya Jumbotronnya ya. Sekarang udah enggak ya. Oke, kita sudah selesai ya untuk membuat mendesain pendaftaran. Nah, sekarang kita lakukan desain pada si login. Nah, caranya sangat simpel teman-teman. Teman-teman tinggal di copy paste saja yang ini ya. Yang ada di daftar ini copy paste, nanti kita tinggal lihat ininya aja. Nah, yang di sini kita kasih nama, di sini misalnya daftar. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita ini select all atau pilih semua ya. Kemudian copy untuk mempercepat ya. Nah, baru di sini kita select all lagi, baru paste. Nah, seperti itu. Apa yang akan kita ganti? Yang akan kita ganti adalah di sini. Nah, ini nama lengkap kita hapus ya. Kemudian nama lengkap kita hapus ini. Nama lengkap delete ya. Kemudian email sama password biarkan. Ini kita ganti jadi login ya, jadi login. Kemudian di sini value-nya kita ganti jadi login. Kemudian ininya tetap oke. Password email consider formulir login ya. Nanti akan kita edit beberapa ya. Ini juga kita ganti jadi login. Oke, login. Dan yang ini kita ganti menjadi login sebelum login ya. Oke, pastikan kamu satu. Oke, pastikan kamu sudah mendapatkan sudah melakukan pendaftaran melalui link berikut. Link berikut ya wis. Enggak apa-apa. Link berikut ini. Oke. Nah, linknya baru kita buat ref. Oke. Daftar ya.
daftar PHP. Oke, nah baru kita tutup. Di sini baru daftar. Oke. Nah, pastikan email yang kamu masukkan. Pastikan email yang kamu gunakan. Oke, dan ini pastikan email dan password yang kamu masukkan adalah sesuai dengan email dan password yang kamu daftarkan. Oke. Nah, di sini baru kita kasih akses untuk menghubungi admin. Oke, apabila tutup satu. Nih. Apabila kamu mengalami kesulitan saat login, silahkan hubungi admin melalui tombol berikut ini. Oke, nanti kita sertakan yang namanya link WA ya. Oke, kita simpan dan kita sekarang coba. Oke, kita back dulu. Kita login. Nah, daftar, login. Oke, selesai ya. Nah, login udah, ini juga udah. Oke, tadi salah nih, ada salahnya nih. Oke, di sini jangan lupa titik nih. Oke, simpan. Oke, login sudah selesai, kemudian pendaftaran juga selesai ya. Nah, tinggal bagaimana kita memainkan backend-nya. Ya. Jadi ketika si ini mendaftar, si user ya mendaftar, dan ketika si user login, bagaimana caranya? Oke, mari kita gunakan proses pendaftaran ya. Nah, kita akan menggunakan atau mengaktifkan yang namanya PHP My Admin ya. Jadi di sini kita buka lagi yang namanya KS Web-nya. Ya, seperti ini. Nah, KS Web di sini ada PHP My Admin sudah ada. Nah, jadi teman ngoding, kita bakal gunakan database untuk program yang sedang kita rancang ini. Jadi kita buat namanya DB PPDB ya. DB PPDB. Oke. Sekarang kita create. Oke. Nah, di sini kita buat yang namanya tabel pendaftaran. Nah, pendaftaran kan adanya cuma seperti ini ya. Nama lengkap, email, password. Oke. Kita buat nama lengkap, email, password. Berarti di sini namanya kita ganti bukan nama. Ini kita buat tabel ya. Tabelnya namanya pendaftar gitu. Pendaftar, kita langsung go saja. Jadi nanti dari pendaftar itu bisa isikan dulu yang penting itu ID ya. ID, kemudian di sini pakai nama lengkap. Oke, ingat penulisannya tidak boleh terpisah pakai spasi. Di sini kita pakai email, ya. Kemudian di sini kita pakai password, ya. Kemudian di sini kita buat nama lengkap itu pakainya varchar, ya. Kita isi misalnya di sini 200, nggak apa-apa. Email juga pakainya varchar, kita isi di sini misalnya 200 juga nggak apa-apa. Password juga varchar, nggak apa-apa, kita isi 200 ya. Oke, nah
tinggal satu lagi saya tambahkan apa ya namanya ya, status sama date credit dah. Ini statusnya integral aja. Di sininya saya define defaultnya 0. Sini baru registered at saya pakai time. Di sini kita pakai timestamp. Baru di sininya kita default pakai current timestamp. Nah, aduh, mantap dah. Udah selesai ya kan? Malah ke apa namanya? ke reload ya. Kita ulang lagi ya teman-teman. Oke, kita pakai nama lengkap, di sini pakai nama email, di sini kita bikin password. Oke, kita tambah 2 lagi. Ya kan? Nah, kurang hati-hati kayak gini nih. Ini namanya status. Oke, yang di sini kita ganti registered at. Oke, sini kita tadi pakai timestamp. Mana timestamp? Timestamp. Nah, di sininya kita pakai current. Kita pakai integer varchar. Ini kita pakai integer and define as 0 ya. Kemudian passwordnya kita buat varchar. Ini emailnya juga kita buat varchar. Ini juga kita buat varchar. Oke, yang varchar wajib diisi ininya ya, lengthnya atau panjangnya. Nah, di sini kita buat auto increment ya di bagian ID. Oke, sudah ya, cukup. Berarti kita tinggal simpan save. Oke, nah kita sudah punya database dengan table pendaftar di mana ada nama lengkap, email, password, status, dan registered at-nya. Oke, kita bakal buka lagi yang namanya account-nya. Nah, di sini kita pastikan kita punya yang namanya folder untuk konfigurasinya ya. Jadi nanti kita buat file namanya konfigurasi atau kita buat config kayak gini ya. Kemudian php seperti ini. Nah, baru kita simpan. Disimpannya di folder baru ya, pada folder yang tadi kita buat. htdocs, kemudian ppdb, kemudian di sini kita buat lagi folder namanya, foldernya itu misalnya db ya. Oke, kita buat db, di sini kita simpan, save here. Oke, config. Oke, folder lagi. Nah, ini kalau kayak gini ppdb. Oke, select folder. Nah, di file config ini kita akan membuat sebuah koneksi ya, membuat koneksi dengan menggunakan kelas seperti itu. Baik, jadi teman-teman yang belum paham sama sekali apa itu kelas, teman-teman jangan dulu jangan dulu banyak pikiran ya, tinggal ikutin saja dulu, nanti juga kita pelan-pelan saya jelaskan ya. Oke, kita buat yang namanya kelas dulu. Kelas ya, kelasnya namanya ppdb seperti ini ya. Kemudian kasih kurung kurawa. Nah, di dalam kurung kurawa ini kita buat private seperti ini ya. Saya buat di sini koneksi seperti itu ya. Nah, baru di sini kita buat sebuah function ya. Saya buat construct dulu, construct. Oke, seperti ini.
dan saya akan membuat konstruk ini menjadi sebuah koneksi. Jadi di sini akan coba saya buat di sini this, ya, this ini koneksi, kemudian sama dengan new PDO, kemudian MySQL titik 2 host sama dengan localhost, kemudian dbName sama dengan db, ini sesuaikan dengan yang sudah kita buat di database ya, ppdb. Nah, seperti ini. Baru kita buat, di sini username dan password daripada phpMyAdmin kita. Karena tadi di phpMyAdmin namanya root, maka saya tulis root. Sedangkan di password saya tinggalkan kosong ya. Oke, di sini kita buat aja ya kan. Nah, baru di sini kita echo error. Nah, baru kita deskripsikan errornya apa ya. Nah, dapatkan pesannya. Oke. Get message. Oke. Nah, sekarang kita coba buat fungsi yang namanya daftar. Oke. Function daftar. Oke, untuk membuat function baiknya pakai huruf kecil ya. Oke. No. Kau misalnya. S. Oke. Function daftar. Nah, untuk membuat kelas kita pakai huruf besar di awal ya. Function, baru di sini kita buat if ya. Nah, kita pakai selalu pastikan bahwa yang dikirim itu data yang tidak kosong. If not empty, kemudian post. No. Baru di sini misalnya daftar, ya. Baru kita ambil. Nah, oke, jika tidak kosong yang dikirimkan dari tombol daftar, dari tombol yang ini maksudnya ya, tombol daftar nih, tombol yang ini nih, yang ada di sini, submit, name, simpan, name simpan ya, name-nya simpan. Oke, bukan daftar, berarti name simpan ya, atau ini aja yang ngalah ya. Oke, kita buat daftar di sininya. Oke, seperti itu. Daftar ya. Jika tidak kosong, apa yang dipost di daftar? Artinya yang tidak kosong itu yang mana? Yang ini, yang nama lengkap, yang email, sama yang password gitu. Nah, maka gitu kan, kita collect datanya satu-satu. Misalnya seperti ini, sama dengan, nah, kita pastikan pakai pengaman ya, HTML special charge, kemudian kita masukkan menjadi huruf kecil semua, baru di post dalamnya, post. Oke. Nah, yang di sini diisikan apa yang ada di daftar name. Nah, ini kan name-nya berarti nama lengkap tuh. Nah, jadi di sana nanti harusnya nama lengkap juga ya. Seperti di sini nama lengkap gitu. Oke, sekarang kita copy ini ke bawah 2. Nah, ganti jadi B. Di sini kita buat email. Nah, ini juga ke bawah. Nah, untuk
Yang ini kita rubah menjadi C sama dengan password. Saya mau pakai password hash. Ya. Password hash. Di sini berarti saya mau masukkan seperti ini. Host. Oke. Password. Ya, kemudian di sini saya masukkan password default. Nah, oke ya, seperti ini. Oke. Nah sekarang sebelum ini dimasukkan, didaftarkan ke database, saya mau melakukan checking dulu. Checking dulu untuk apakah nama ini sudah terdaftar atau belum. Ya. Jadi kita gunakan di sini, kita ambil dulu, datanya. Cek data sebelum di insert ke database. Caranya gimana? Berarti kita buat di sini cd cek data sama dengan sini saya pakai ini aja, this video apa itu? Apa tadi? Koneksi ya. Koneksi. Kemudian prepare. Baru saya masukkan. Di sini select all itu pakai bintang ya. Kemudian from nama tabelnya pendaftar. Ini jangan pakai titik, bos. Nah, from pendaftar, kemudian kita kondisikan where email aja ya. Di emailnya nggak boleh ganda. Sama dengan, nah seperti ini tanda tanya. Nanti kita tambah lagi di sini cd binding param 1, email itu ada di nomor B, kemudian kita tambahkan PDO param str string ya. Kemudian baru kita ambil lagi cd, baru kita execute. Baru kita cek ya, C sama dengan cd row count. Nah, if C lebih daripada 0 atau artinya datanya ada ya, maka kita buat echo di sini. Misalnya kita buat data sudah di email sudah pernah didaftarkan, silahkan login. Else, kalau misalnya datanya, nama emailnya tidak ada dalam database, maka baru ditambahkan ya.
berarti kita pakai try. Oke. Oke, PDO exception. Error aja. Nah, baru kita buat yang namanya ID TD tambah pendaftar ya, sama dengan this, kemudian koneksi, kemudian prepare. Oke, kalau ada typo juga nanti ketahuan ya di ujung. Koneksi this else. Oke. Insert into pendaftar, kemudian values-nya. Oke. Nama lengkap ya, kemudian email, kemudian password. Oke. Nah, baru di sini kita tambah tanda petik ya, insert. Oke. Alah, satu aja hapus. Nah, kemudian baru pakai parameter binding TD, kemudian di binding ya, TD bin parent baru satu ya. Nah, baru kita masukin tuh A gitu, kemudian masukin juga PDO param str. Oke, tinggal copy ke bawah sama 3. Nah, ini kita ganti 2, yang ini kita ganti 3, yang ini kita ganti B, dan yang ini kita ganti C. Nah, baru di sini jangan lupa titik koma, ya kan? Mirip apa namanya? Yang lain titik koma. Baru di sini kita tambahkan di sini kita tambahkan TD, kemudian execute ya. Kita eksekusi. Oke. Nah, ketika dieksekusi ya, jika berhasil dieksekusi, maka tampilkan data berhasil disimpan. Dan else, nah, echo data gagal disimpan. Alhamdulillah. Asyar guys. Jadi di sini echo error, kemudian get message. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu apakah ada yang salah codingannya. Password host password should be wrong. Nah,
kosong. Oke, kita save dulu. Nanti yang diisi daftar, oke, kita tambahin. Oke, nah nanti di sini kita bawa ke bawah dulu ya. Baru kita tambahkan di sini ya, di card body-nya. Nah, di bagian ini kita buat div div class from group baru di sini kita kasih php. Oke, seperti ini. Baru kita masukkan file yang itu ya. Nah, di sini kita buat require once. Oke, berarti kita mau ngambil data dari DB index. Nah, berarti DB config php. Oke, kawan-kawan, tunggu azan selesai dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita buat dulu misalnya data, baru equal to new ppdb. Oke. Baru di sini kita buat data, kemudian row, baru kita buat daftar. Gini ya. Nah, jadi config saya bakal edit sebentar ya. Ini kita edit dulu pakai p kelas kelas seperti ini ya. Oke, error. Oke, ini yang boleh tanda petik 2, harus tanda petik 1. Kita kasih di sini alert
warning. Ya, di sini juga sama. Kita bakal tambahkan P. Kemudian kita kasih kelas kelas ngaco nih, kelasnya jangan tanda petik 2. Oke, kita simpan lagi di sini satu lagi. Kelasnya di sini alert sukses. Nah, yang ini kita kopas sampai sini, copy, taruh di sini dulu. Paste. Ya. Kelas alert sukses. Oke. Alert sukses. Data bawah. Nah, gini. Ya, kita cek dulu. Kalau seandainya error, berarti harus ada yang dirubah. Oke, mana tadi ppdb daftar. Oke, cek. Nah, syntax error infected. Line 25. Nah, berarti ada yang error ya. Line 25. Ini berarti alert warning. If echo, silahkan, mana yang errornya weh? Else row count expecting db config 25 itu ada sini. Nah, iya, kelas alert kelas gak bisa masuk. Kelas dua lima doang di sini. Echo P kelas alert warning. Dianggapnya syntax unpacked class expecting in. Dianggapnya kelas yang ini, kenapa? Kelas ppdb kelas. Oke, jangan pakai apa dong ya? Coba kalau ini dihilangkan, apakah ngefek? Pasti ngefeknya turunnya ke bawah. 25 expected. Echo P. Nah, harusnya error syntax unpacked. 25 mana ini kah?
apa yang dibuang semua? Apa enggak? String expecting email. Yang mana email? Kan echo kan? If echo bener kan? stl di koma default. If not empty. Mana ini? Oh, ininya yang kurang rere. Pantas lah. Oke, ini kembaliin lagi Bung. Kembaliin lagi. Oke, ada yang hilang ya. Ada yang hilang di sini di if not empty. Oke, yang ini kita buat dulu. Yang ini kita tutup ke sini. Ini juga. Nah, ini kemana ini? Nah, kan hilang kan? Nah, oke. Email, password, hash. Nah, if not empty. Berarti kan ini kan construct. Ini malah ke sini weh. Ini kelas. Iya. Sana komi ya. Try echo. Oke. Ini ke sini else. Oke, benar. Oke. Malah rambling. Oke, ini situ else-nya. Yang ini kemana? Ini ke sini benar. Coba itu tutup dulu. Else try. Yang ini ke sini. Udah benar. Nah, udah. Oke, berarti tinggal yang ini. Ini bener kok. Apa kelewat? Iya, ini kan ke situ. Benar, ini ke sini benar. Unexpected class. Expecting 25. Dudu. Oke. Di kelasku. Di kelas alert warning. Coba. Masih error. Di 25 nya kan ini doang. Ketika ini dihapus harusnya udah nggak error dong. Tuh. Nah, sekarang apa dia punya? Tuh. Email string unexpected email in storage config config 25 email echo. Ini apa sih? Koneksi profesional belum terdaftar where email sama dengan, ya kan?
Aduh, kacau, ternyata di atasnya ada yang salah. Oh, terus. Oke, apa di sininya? Ngomong dong. Suwe. Nah, gitu kan? Coba set. Nah, soft ya. Oke, pantesan. Oke, nah sekarang kita coba apakah ini work atau tidak ya. Jadi kita akan coba mendaftarkan salah satu siswa. Oke, kita coba dulu nama lengkapnya teman ngoding ya. Teman ngoding, emailnya teman ngoding @gmail.com misalnya. Passwordnya kita buat misalnya Indonesia. Keyboard kayak gini nih, keyboard kacau kalau pakai nanti password Indonesia. Udah set. Nah, passwordnya Indonesia, kita klik daftar, set. Oke, data berhasil disimpan tapi password hashnya gak jalan. Oke, complete password default, this will throw an error in the future. Oke, kita cek dulu ya di database-nya ya. Go. Oke, kita browse. Dan belum ada yang masuk. Oke. Nah, ternyata di sininya ada yang salah. Password defaultnya kita ganti. Mana PDB daftar. Nah, password defaultnya kita ganti. Teman ngoding. Nah, iya, teman ngoding. Nah, kita ganti jadi Indonesia. Ini resiko, nanti lupa malah passwordnya. Kita pakai nomor aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita daftar, set. Formulir class password not found in storage. Password. Oke, PPDB daftar 17. Oke, password has password default. Iya, ini apa ya, begini kan password default. Kita cek dulu di PHP-nya. PHP manualnya, kita PHP manual dulu, password hash. Password hash. Kita lihat dulu password hash ini. Option password string, password mixed. No. Password default. Benar, password default. Kenapa salah ya? Di draw-nya error. Oke, coba tengok. No, password default kan? Saya kok password hash, password default. Pakai string? Enggak. Nah, ini berarti jangan gini. Password hash, post password. Apakah di daftarnya tidak ada? Nama lengkap, email, password benar ada ya. Config, daftar config. Oke. Di sini daftar nama lengkap, email, password. Nama lengkap, email, password hash, post password default. Benar kan? Kenapa di draw error?
Oh, the owl. Oke ya, jadi kalau misalnya udah agak kelamaan bisa kayak gini nih, bisa jadi error kepalanya ya kan. Oke, next kita coba lagi, daterin lagi ya. Oke, kita cek lagi ke teman ngoding. Kita cek lagi teman ngoding ya. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oke. Loh. Passwordnya 1 2 3 4 5 ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal daftar shoot. Yes, data berhasil disimpan. Sekarang kita coba cek di DB-nya. Oke. Ya, salah pulang kliknya kan. DB BPDB. Oke, kita punya pendaftar. Oke, di sini pendaftar masih kosong ya. Oh iya, kita punya status 1 ya, nama lengkap, email, password, status register date-nya, nama lengkap, email, password. Kenapa masih kosong? Ya kan? Kenapa masih kosong? Pendaftar. Di sininya apa? Pendaftar. Insert into pendaftar. Ininya masih kosong Rupanya masih kosong. Nama lengkap, email, kemudian password, ya, kemudian udah cuma 3 aja, yang satu nanti buat itu ya. Oke, sekarang kita cek lagi, coba lagi. Oke, teman ngoding. Oke, email teman ngoding, kemudian passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, daftar. Oke, data berhasil simpan. Nah, kalau sekarang masih kosong. Cus. Nah, ada ya. Oke, passwordnya kosong. Guys, passwordnya kosong. Kenapa password hash kosong? Password hashnya kosong. Di manual tadi kayak begitu kok. Bener kok. Tuh. Password hash. Oh, ini mah echo. No. Harusnya jadi kayak begini tuh, harusnya. Ya, tapi karena gagal. Oke. Kita tengok DB udah password hash di micro time juga ya. Jauh password hash post kan. Password hash. Oke. Kenapa passwordnya salah, masih kosong? Password, jangan-jangan saya password, nama lengkap, insert into pendaftar, nama lengkap, email, password, email, password. Kenapa kosong? Password. Kenapa kosong, Rere? ABC value. Prepare koneksi insert into pendaftar, nama lengkap, email, password. Oke, kita coba lagi teman ngoding ya, kemudian pakai teman ngoding lagi kita untuk mencoba apakah quotient yang kita buat ini berhasil ya. Yang mana yang ini? Jadi apabila datanya sudah pernah dipakai maka dia nggak bisa ngedaftar ya. Atau di sini kita pakai return false gitu. Oke, sekarang kita buka, kita daftarin
Nah, email sudah terdaftarkan, silahkan login. Oke, berhasil ya. Nah, tinggal kita ngakalin kenapa tadi passwordnya nggak mau masuk. Oke, di video selanjutnya saya bakal temukan jawabannya ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan membawa berkah buat semuanya. Jangan lupa subscribe juga dan bagikan ke teman-teman kalian yang masih baru belajar melalui sebuah proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.